Kecerdasan emosional rendah, sulit mengelola diri karena sendiri, kurangnya dorongan dan motivasi, atau dengan kata lain, malas. Pembahasan kita sering mendengar ungkapan potensi terpendam. Banyak individu cerdas yang, karena satu dan lain hal, tak mampu mencapai potensi maksimalnya. Bukan karena kurang kemampuan, melainkan karena kurangnya dorongan dan motivasi, atau dengan kata lain, malas. Pembahasan ini akan membahas 9 tanda perilaku orang cerdas yang terlalu malas untuk sukses, dan mengajakmu untuk berefleksi apakah kamu termasuk di dalamnya, serta bagaimana mengatasinya. Prokrastinasi kronis, nanti saja, menjadi mantra. Ciri utama orang cerdas yang malas adalah prokrastinasi kronis. Mereka mampu menyelesaikan tugas dengan cepat dan efisien jika terdesak, tetapi cenderung menunda-nunda hingga detik terakhir. Bukan karena ketidakmampuan, melainkan karena kurangnya disiplin diri dan manajemen waktu. Mereka mungkin memiliki rencana yang matang, tetapi eksekusi menjadi kendala utama. Contoh, seorang mahasiswa cerdas mungkin mampu memahami materi kuliah dengan mudah, tetapi menunda mengerjakan tugas hingga malam sebelum deadline, mengakibatkan kualitas kerja yang kurang optimal. Tips, coba teknik Pomodoro, bagi tugas besar menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah dikelola, dan berikan reward kecil setelah menyelesaikan setiap bagian. Kecerdasan emosional rendah, sulit mengelola diri sendiri. Meskipun cerdas secara intelektual, orang-orang ini mungkin memiliki kecerdasan emosional yang rendah. Mereka kesulitan mengelola emosi, motivasi, dan impuls mereka sendiri. Kurangnya kesadaran diri membuat mereka sulit untuk menetapkan tujuan dan berkomitmen untuk mencapainya. Contoh, seorang profesional cerdas mungkin memiliki ide-ide brilian, tetapi mudah frustasi dan menyerah ketika menghadapi tantangan, tanpa berusaha mencari solusi alternatif. Tips, berlatih mindfulness, mengenali pemicu emosi negatif, dan mengembangkan strategi untuk menghadapinya. Cari dukungan dari teman, keluarga, atau terapis. Perfeksionisme yang melumpuhkan, takut gagal. Perfeksionisme yang berlebihan dapat menjadi penghalang besar bagi kesuksesan. Orang cerdas yang malas seringkali terjebak dalam lingkaran setan perfeksionisme, menunda-nunda karena takut tidak mencapai standar yang sangat tinggi yang mereka tetapkan sendiri. Ketakutan akan kegagalan justru menghalangi mereka untuk memulai. Contoh, seorang penulis cerdas mungkin memiliki ide cerita yang luar biasa, tetapi tak pernah menyelesaikannya karena selalu merasa karyanya belum sempurna. Tips, menerima ketidaksempurnaan, fokus pada kemajuan daripada kesempurnaan, dan belajar dari kesalahan. Pemikir yang handal, pelaku yang lemah, lebih suka bermimpi daripada bertindak. Mereka ahli dalam merencanakan dan bermimpi, tetapi lemah dalam eksekusi. Mereka menghabiskan waktu berjam-jam untuk merencanakan detail terkecil, tetapi jarang mengambil tindakan nyata untuk mewujudkannya. Kecerdasan mereka terbuang sia-sia karena terjebak dalam fase perencanaan yang tak berujung. Contoh, seorang pengusaha cerdas mungkin menghabiskan berbulan-bulan untuk menyusun rencana bisnis yang detail, tetapi tak pernah benar-benar memulai usahanya. Tips, mulai dengan langkah kecil, fokus pada satu tugas pada satu waktu, dan jangan takut untuk bereksperimen dan belajar dari pengalaman. Kemampuan adaptasi yang rendah, kaku dan sulit berubah. Orang cerdas yang malas seringkali kaku dan sulit beradaptasi dengan perubahan. Mereka terpaku pada cara-cara lama yang sudah nyaman, meskipun cara tersebut sudah tidak efektif lagi. Keengganan untuk keluar dari zona nyaman menghambat pertumbuhan dan kemajuan mereka. Contoh, seorang pekerja cerdas mungkin menolak untuk belajar teknologi baru, meskipun teknologi tersebut dapat meningkatkan produktivitas kerjanya. Tips, menerima perubahan sebagai bagian dari kehidupan, belajar dari pengalaman baru, dan mengembangkan fleksibilitas mental. Kurang rasa ingin tahu, berpuas diri dengan pengetahuan yang dimiliki. Meskipun cerdas, mereka mungkin kurang rasa ingin tahu dan berpuas diri dengan pengetahuan yang sudah mereka miliki. Mereka tidak terdorong untuk terus belajar dan berkembang, sehingga stagnan dan sulit untuk mencapai potensi maksimal mereka. Contoh, seorang profesional cerdas mungkin berhenti membaca buku atau mengikuti perkembangan di bidangnya, sehingga pengetahuannya ketinggalan zaman.
Tips: memupuk rasa ingin tahu, membaca buku dan artikel yang relevan, mengikuti kursus atau seminar, dan berjejaring dengan orang-orang yang ahli di bidangnya. Mencari jalan pintas, tidak mau bekerja keras. Mereka cenderung mencari jalan pintas untuk mencapai tujuan, tanpa mau bekerja keras dan gigih. Mereka mungkin mencoba untuk menipu atau memanfaatkan orang lain untuk mencapai kesuksesan, tetapi pada akhirnya hal ini akan merugikan diri mereka sendiri. Contoh, seorang mahasiswa cerdas mungkin mencoba untuk menyontek saat ujian, tetapi pada akhirnya akan merugikan pemahaman dan kemampuannya sendiri. Tips: mengerjakan tugas dengan jujur dan bertanggung jawab, menghargai proses belajar dan kerja keras, dan memahami bahwa kesuksesan membutuhkan usaha dan dedikasi. Ketidakmampuan mengelola stres, mudah menyerah. Orang cerdas yang malas seringkali memiliki ketidakmampuan untuk mengelola stres. Mereka mudah menyerah ketika menghadapi tekanan atau tantangan, tanpa berusaha untuk mencari solusi atau dukungan. Ketidakmampuan ini menghalangi mereka untuk mencapai tujuan jangka panjang. Contoh, seorang pengusaha cerdas mungkin menyerah ketika bisnisnya mengalami kesulitan, tanpa berusaha untuk mencari solusi atau bantuan dari orang lain. Tips: mempelajari teknik manajemen stres, seperti meditasi, yoga, atau olahraga, dan mencari dukungan dari teman, keluarga, atau profesional. Rendahnya harga diri, merasa tidak layak untuk sukses. Terakhir, rendahnya harga diri dapat menjadi faktor utama yang menyebabkan orang cerdas menjadi malas. Mereka mungkin merasa tidak layak untuk sukses, sehingga tidak termotivasi untuk berusaha mencapai potensi maksimal mereka. Contoh, seorang seniman cerdas mungkin tidak pernah memamerkan karyanya karena merasa karyanya tidak cukup baik atau tidak layak untuk dilihat orang lain. Tips: meningkatkan harga diri melalui afirmasi positif, mencapai tujuan kecil untuk membangun kepercayaan diri, dan mencari dukungan dari orang-orang yang mendukung. Mengatasi kemalasan, langkah menuju sukses. Setelah mengenali tanda-tanda kemalasan, langkah selanjutnya adalah mengatasi masalah tersebut. Berikut beberapa strategi yang dapat diterapkan. Tetapkan tujuan yang jelas dan terukur, tujuan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan terikat waktu. SMART akan memberikan arah dan motivasi yang lebih kuat. Pecah tujuan besar menjadi tujuan-tujuan kecil yang lebih mudah dicapai. Buat jadwal dan patuhi, buat jadwal harian atau mingguan yang realistis dan patuhi jadwal tersebut. Konsistensi adalah kunci untuk membangun kebiasaan yang produktif. Cari akuntabilitas, berbagi tujuan Anda dengan orang lain dan minta mereka untuk membantu Anda tetap pada jalurnya. Akuntabilitas eksternal dapat meningkatkan motivasi dan mengurangi kemungkinan penundaan. Berikan reward kepada diri sendiri setelah mencapai tujuan kecil. Reward ini dapat berupa apa saja yang Anda sukai, seperti menonton film, makan makanan enak, atau berbelanja. Kelola stres, stres dapat menyebabkan kemalasan. Praktikkan teknik manajemen stres seperti meditasi, yoga, atau olahraga teratur. Cari dukungan, berbicara dengan teman, keluarga, atau terapis dapat membantu Anda mengatasi hambatan emosional yang mungkin menghalangi Anda untuk mencapai tujuan. Ubah lingkungan yang mendukung produktivitas dapat meningkatkan motivasi. Cari tempat yang tenang dan nyaman untuk bekerja atau belajar. Berlatih self-compassion, bersikaplah baik kepada diri sendiri. Jangan terlalu keras pada diri sendiri jika Anda membuat kesalahan. Belajar dari kesalahan dan teruslah mencoba. Rayakan keberhasilan, rayakan setiap keberhasilan, sekecil apapun. Merayakan keberhasilan akan meningkatkan kepercayaan diri dan motivasi Anda untuk terus maju. Apakah kamu menemukan beberapa tanda di atas pada dirimu sendiri? Ingatlah bahwa mengenali masalah adalah langkah pertama menuju solusi. Dengan kesadaran diri dan komitmen untuk berubah, siapapun dapat mencapai potensi maksimalnya, terlepas dari kecenderungan untuk malas. Jangan biarkan kecerdasanmu terpendam, mulailah bertindak sekarang.